Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sulastri Effendi. Saya adalah salah satu dosen farmasi di Universitas Al-Ghifari. Video ini saya buat untuk syarat pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, video yang akan saya ambil untuk pembelajaran yaitu mata kuliah Kimia Farmasi Analisis. Mata kuliah Kimia Farmasi Analisis ini terdiri dari 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum di laboratorium. Dalam sistem pembelajaran, baik secara offline maupun secara online, mata kuliah ini diberikan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment. Adapun deskripsi mata kuliah Kimia Farmasi Analisis ini adalah memberikan pemahaman dan dasar mengenai tata cara sampling yang benar, kemudian analisis kualitatif dan kuantitatif golongan obat serta sediaan obat secara benar dan akurat dengan menggunakan teknik metode analisis konvensional, di mana metode teknik analisis konvensional ini merupakan metode yang saling berhubungan atau mendukung dengan metode teknik analisis secara instrumentasi. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan sumber daya yang kompeten, inovatif, berdaya saing, dan menguasai problem solving di laboratorium. Mata ajar dalam pembelajaran ini disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri dan penelitian. Adapun untuk capaian mata kuliah CPL atau mata kuliah dari Kimia Farmasi Analisis ini adalah untuk capaian sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian, untuk capaian keterampilan umum, mampu memberikan kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pekerjaan sehingga dapat terlaksana dengan efektif. Kemudian, capaian keterampilan khusus, mampu melakukan refleksi diri, menyadari keterbatasan diri, mengatasi masalah personal, dan belajar sepanjang hayat untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi profesi secara berkesinambungan, serta bekerja sama untuk menghasilkan pemikiran kreatif dalam melaksanakan praktik kefarmasian. Kemudian capaian keterampilan khusus lainnya adalah mampu memanfaatkan ilmu dan teknologi farmasi, ilmu biomedik dasar, ilmu humaniora, dan ilmu kesehatan masyarakat untuk mengelola masalah obat dan kesehatan secara komprehensif di tingkat individu dan masyarakat. Sedangkan untuk capaian pengetahuan terdiri dari menguasai prinsip-prinsip dasar pembuatan dan penyiapan sediaan farmasi serta alat kesehatan sesuai dengan standar. Kemudian mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja secara pribadi maupun kelompok dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan. Capaian berikutnya pengetahuan yaitu menguasai ilmu dan teknologi farmasi yang dibutuhkan untuk menjalankan praktek profesi. Selain dari capaian pembelajaran lulusan, ada pun capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, memahami dan mempelajari teknik sampling yang benar. Yang kedua, memahami prinsip dasar analisis kualitatif sediaan obat. Yang ketiga, memahami dan mempelajari analisis kualitatif bahan obat secara titrasi asam basa. Yang keempat, memahami dan mempelajari analisis kuantitatif bahan obat secara titrasi bebas air. Untuk yang kelima, memahami dan mempelajari analisis kuantitatif bahan obat secara titrasi redoks. Yang keenam, memahami dan mempelajari analisis kuantitatif bahan obat secara titrasi pengendapan. Dan terakhir adalah memahami dan mempelajari analisis kuantitatif bahan obat secara titrasi kompleksometri. Dalam mata kuliah Kimia Farmasi Analisis ini memiliki beberapa pokok pembahasan yang dipadukan dengan perkembangan zaman, yaitu 1. Pengambilan sampel. Yang kedua,
analisis kualitatif sediaan obat. Yang ketiga, analisis kuantitatif sediaan obat secara titrasi asam basa. Yang keempat, analisis kuantitatif sediaan obat secara titrasi bebas air. Yang kelima, analisis kuantitatif kesediaan obat secara titrasi redoks. Yang keenam, analisis kuantitatif sediaan obat secara titrasi pengendapan. Dan terakhir, analisis kuantitatif sediaan obat secara titrasi kompleksometri. Sedangkan selama mata kuliah ini berlangsung, referensi yang akan digunakan ada beberapa buku ajar dan juga jurnal. Buku ajarnya salah satunya adalah Presenden dan Presenden, kemudian textbook untuk pharmaceutical analysis. Dalam pembelajaran ini, untuk tahap penilaian, ada aspek penilaian terbagi menjadi beberapa poin, yaitu 10% untuk kehadiran, 15% untuk tugas, 15% untuk keaktifan mahasiswa di kelas maupun secara offline maupun online, 25% dari UTS, dan 35% dari UAS. Berikut merupakan contoh pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Oke. Untuk belajar di kimia farmasi analisis ini, sebelum kita mulai, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan dipimpin oleh Abu. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini adalah pertemuan kedua di semester ini untuk pelajaran kimia farmasi analisis atau KFA, yaitu tentang analisis kualitatif. Nah, saya seperti biasa tidak akan melanjutkan ke materi yang terbaru, harus review dulu. Materi sebelumnya masih diingat atau enggak? Nah, saya ingin review dulu, apakah masih ingat tentang materi sebelumnya? Ananda? Minggu kemarin kita belajar tentang pengertian analisis kualitatif dan kuantitatif serta membahas pendahuluan kimia farmasi analisis. Oke, bagus Ananda. Jadi minggu kemarin kita membahas tentang pengertian tentang kimia farmasi analisis, termasuk pengertian dari analisis kualitatif dan kuantitatif. Di minggu ini kita fokus khusus untuk analisis kualitatif bahan obat. Di sini tekniknya ada dengan cara konvensional, ada dengan cara modern. Tapi karena kalian masih dalam tahap belajar, jadi dibiasakanlah belajar dalam semi konvensional dulu. Nah, apa sih yang akan dilakukan di analisis kualitatif dengan cara konvensional? Yaitu dengan mereaksikan semua sampel-sampel dengan penguji atau dengan pereaksi yang sesuai. Misalnya, kalian mau menguji apakah dia alkaloid, apakah dia golongan etanol, apakah golongan karbohidrat, harus diuji dengan pereaksi masing-masing. Nah, tetapi sebelum menguji semua sampel tersebut, kalian harus tahu dulu ciri-ciri reaksi itu berjalan seperti apa. Yang pertama, kalian lihat apakah terjadi perubahan warna. Jadi reaksi itu terjadi bila saya mereaksikan A dengan B, tidak berwarna ya, dengan tidak berwarna. Saya reaksikan ternyata terbentuk warna baru. Berarti reaksinya berlangsung atau berjalan. Yang kedua, terbentuknya endapan. Misalnya, tidak ada warna. Warnanya zat pertama tidak berwarna, yang kedua tidak berwarna. Saya campurkan, tidak ada warna, tapi ada endapan. Endapannya bisa berwarna, bisa putih, yang penting ada terbentuk endapan, berarti itu reaksinya berlangsung. Yang ketiga, terbentuknya gas. Kalian mungkin kalau sehari-hari suka minum multivitamin tuh yang tablet dimasukin ke gelas ya. Terus vitamin C-nya ya, pressure-nya nanti, itu adalah reaksi, salah satu reaksi yang menghasilkan gas. Jadi ada 3 ciri reaksi ya. Yang pertama, pembentukan warna, yang kedua pembentukan endapan, yang ketiga gas. Baru ada 3. Kemudian selanjutnya yang terjadi apabila terjadi reaksi yaitu terbentuknya suhu, perubahan suhu. Misalnya, asalnya saya pegang larutan ini dan larutan ini saya pegang suhunya suhu kamar.
25 derajat Celcius. Dingin tidak, panas tidak. Saya reaksikan, ternyata saat dipegang jadi dingin. Nah, itu berarti terjadi reaksi. Meskipun tidak ada warna baru, tidak ada endapan, tidak ada gas. Tapi kalau kalian pegang jadi dingin, berarti itu pun berlangsung reaksi. Yang kelima, kalau misalnya tidak ada tidak ada warna, tidak ada endapan, tidak ada gas, suhunya masih tetap seperti awal. Tapi saat direaksikan tercium bau khas, itu berarti terjadi reaksi. Jadi ada 5 ciri reaksi yang harus kalian pahami. Karena reaksi itu bisa kita identifikasi. Kalau kita tidak bisa identifikasi reaksi, kita bisa tahu ini berhasil atau tidak. Jadi reaksi yang pertama adalah pembentukan warna, yang kedua adalah endapan, yang ketiga adalah gas, keempat adalah perubahan suhu. Tadi saya kasih contoh dingin ya, tapi belum tentu dingin, bisa jadi panas. Jadi berubah asalnya suhunya ruangan atau normal, saat kita pegang jadi lebih panas atau lebih dingin, itu pun reaksi berlangsung. Dan terakhir adalah terbentuknya bau. Baunya bisa bau yang khas, bisa bau yang tidak enak. Kalian kalau ke kamar mandi bau pesing, itu pun reaksi. Karena menghasilkan bau amonia. Atau misalnya esen yang buat makanan yang sekarang tuh minuman rasa stroberi, rasa anggur, rasa apel, itu kan wanginya khas ya. Parfum juga sama ya, itu adalah hasil reaksi. Jadi terbentuknya bau yang khas. Nah, itu adalah ciri-ciri dari reaksi. Kemudian, karena kita akan membahas uji kualitatif dari bahan obat. Kalian nanti jadi sarjana farmasi. Jadi fokusnya adalah ke bahan obat. Bahan obat apa? Bahan organik. Jadi analisis kualitatifnya fokus kepada pengujian, pemisahan untuk senyawa organik. Karena di kita ada 2, ada organik, ada anorganik. Organik bagaimana contohnya? Bahan-bahan yang dasarnya dari karbon itu adalah organik. Tubuh kalian organik bukan? Organik kan ya? Karena bahan dasar tubuh kita adalah karbon. Lantai ini bukan organik, dia adalah anorganik, bukan dari karbon. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, bagaimana sih cara kita memisahkan atau menganalisis sampel yang berasal dari bahan organik? Yang pertama, harus kita uji pendahuluan dahulu. Kemudian, uji pendahuluan ini terdiri dari organoleptik. Pakai panca indera ya, gunakanlah panca indera kalian. Mata, kemudian kulit untuk merasakan ini sampelnya higroskopis kah, kering kah, kemudian kasar kah, lembut kah, kemudian indera penciuman dan indera pengecap. Tapi saya sarankan kalau untuk rasa kita skip karena tidak semua bahan itu adalah aman. Jadi untuk organoleptik kita lihat bentuk, warna, bau, kemudian fisiknya seperti apa. Itu organoleptik. Kemudian uji derajat keasaman. Ada 2 derajat keasaman ya. pH itu ada asam dan ada basa. Sampel pun kita sama uji dengan derajat keasaman. Apakah dia asam ataukah basa dengan menggunakan kertas lakmus atau kertas pH universal. Kemudian dengan menggunakan pengujian unsur-unsur obat. Karena kalian menguji bahan organik, tidak semua di sistem periodik kalian uji. Sudah pernah lihat sistem periodik yang banyak? Sudah ya, ratusan ya unsurnya. Tapi tenang, kimia organik tidak sampai 100 seperti itu. Cuman karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, halogen, dan nitrogen. Cukup 7 yang kalian hafalkan atau ingat untuk kimia organik. Ulangi lagi, karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, halogen, dan nitrogen. Jadi sistem periodik yang banyak itu khusus untuk kalian, pokoknya hanya 7. Ini untuk unsur-unsur obat. Kemudian setelah kita tahu, oh ternyata obat yang saya uji ini isinya adalah golongan alkaloid
atau misalnya mengacu ke karbohidrat, pastikan langsung ke uji golongan. Jadi jangan sampai kalian dapat sampel, langsung ditembak, dicoba, di semua reaksi kalian coba, itu nggak bisa. Jadi pastikan dulu dengan uji pendahuluan, sudah tahu, oh dugaannya adalah ini uji untuk karbohidrat. Langsung kita ke karbohidrat. Jadi tidak buang waktu, tidak buang biaya, dan tidak buang bahan kimia. Setelah tahu kita uji golongan, baru kita pastikan golongan itu isinya apa. Kalau kita dapat misalnya sampelnya, oh alkaloid kan banyak. Jadi termasuk alkaloid itu senyawa apa? Apakah dia kafein? Apakah dia misalnya golongan yang antibiotik atau apa? Jadi kalau tahapan ini hanya sampai golongan besarnya saja. Nanti kalian lanjutkan ke senyawa intinya. Ini sebenarnya senyawa apa sih yang kita uji? Bisa dipahami? Bisa? Oke. Nah, ini adalah urutannya yang tadi untuk organoleptik. Kemudian nanti juga kalian akan menguji kepolaran, termasuk ke uji fisik, polar dan non-polar. Sudah ya? Di semester berikut sebelumnya belajar polar dan non-polar sudah? Sudah ya? Bisa ya membedakan, oh ini polar, ini non-polar. Bisa ya? Bisa. Kemudian uji kelarutan. Karena tidak semua sampel itu mudah larut dalam air. Tahapan kelarutannya bisa dari sangat mudah larut sampai praktis tidak larut. Oke? Nah, terakhir untuk uji titik lebur, kita ingin tahu uji kualitatifnya apakah sampel yang kalian uji itu murni atau tidak dengan metode uji titik lebur. Jadi nanti ada alat pipa kapiler dengan pemanasan yang khusus. Sampelnya kalian masukkan ke pipa kapiler, kemudian kalian panaskan. Nanti lihat di alat tersebut mulai meleleh di suhu berapa. Panjang pipa kapilernya, pojok sini dan pojok sini, mulai meleleh awal sampai meleleh akhir, itu skalanya bedanya berapa. Kalau melelehnya cepat, berarti sampelnya murni. Kalau ternyata dari awal nih meleleh, tapi sampai meleleh seluruhnya, bedanya 10 derajat, itu berarti bukan senyawa murni. Oke, supaya tidak melebar jauh, saya ingin mereview nih. Saya nggak mau saya cerita panjang, tapi ternyata yang tadi saya ceritakan masih belum dipahami. Jadi saya ingin review dulu, barusan yang saya jelaskan itu mengenai apa. Siap ya? Supaya nanti kita kalau dilanjutkan, nggak lupa nih sama yang sebelumnya. Oke, saya ingin bertanya, bagaimana ciri-ciri reaksi? Oke, yang bisa silakan angkat tangannya. Abu, silakan Abu. Ciri-ciri reaksi terdapat 5. Yang pertama, terbentuknya endapan, warna, adanya gas, adanya bau, dan perubahan suhu. Oke, teman-temannya tadi memperhatikan jawaban dari Abu? Ya, jadi ada 5 ciri reaksi. 1, terbentuknya warna, terbentuknya endapan, terbentuknya gas, terbentuknya bau, dan perubahan suhu. Jadi kalian kalau sudah hafal ada 5 ciri reaksi, kalian bisa membandingkan ini terjadi reaksi atau tidak. Jangan sampai kalian mereaksikan senyawa A dan B, ditunggu sampai akhir, tidak tahu ini bereaksi atau tidak. Sebelum mereaksikan, kenali dulu 5 ciri reaksi terjadi. Siap ya? Oke, saya ingin kita nanti membagi kelompok ya, membagi kelompok. Jadi kalau belajar itu karena kalian sudah mahasiswa, bukan seperti anak SD lagi yang disuapin itu nggak bisa. Nanti kita membagi kelompok, kemudian setiap kelompok ini ada, berarti di satu kelompok isinya 3-4 orang. Nanti akan saya kasih tugas, kalian harus mereview suatu kasus jurnal dan menganggap seperti kalian itu dikasih sampel. Dikasih sampel, setiap kelompok dikasih sampel, kalian analisis secara uji kualitatif berdasarkan review jurnal tersebut. Siap? Siap. Oke, jadi tugas ini nanti kalian siapkan satu kelompok isi 3-4 orang, dikerjakan semuanya. Kemudian tugas itu kalian kumpulkan minggu depan di LMS.
Ingat ya, kalau telat mengumpulkan di LMS, poinnya berkurang. Siap ya? Jadi nanti jurnalnya, akan saya kasih ke kalian jurnal. Jurnalnya adalah jurnal internasional atau nasional, tapi yang harus terakreditasi. Kalian belajar mencari juga boleh, tapi syaratnya harus jurnal internasional atau nasional terakreditasi. Nanti kalian review berdasarkan uji kualitatifnya, jurnal tersebut isinya itu seperti apa. Anggaplah seperti kalian yang membuat jurnal tersebut. Bisa semuanya? Bisa. Dikumpulkan minggu depan, paling lambat jam 13.00 di LMS. Jika telat mengumpulkan, berarti poinnya berkurang. Siap? Siap. Oke. Kalau seperti itu, untuk perkuliahan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat dan proses pengajaran yang saya ampu di kelas. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai pengejaran saya selama di kelas, khususnya di mata kuliah Kimia Farmasi Analisis pada Prodi Farmasi Universitas Al-Ghifari, Bandung. Saya mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada para tim penilai serta seluruh panitia sertifikasi gelombang 1 2025 Kemendikti-Saintek. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh dosen dan seluruh sivitas Universitas Al-Ghifari, khususnya Prodi Farmasi atas supportnya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.